Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di AHD Art Center 17. Bagaimana kabar saudaraku semua? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sebagai rasa tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan dan selalu berupaya menjauhi apa yang menjadi larangannya. Saudara dan teman-temanku semua, kali ini kita akan mengupas tentang hari kelahiran atau weton. Ya mungkin ya, walaupun zaman yang sudah modern seperti ini, namun sebagian masyarakat kita ini masih kental dengan hal-hal yang dianggap kuno dan bisa dikatakan deso ya. Tapi tak bisa dipungkiri sih pada dasarnya. Oleh kenyataannya gimana? Kenyataannya masih hampir 100% ya. Hal tersebut masih dijalankan, terutama kita sebagai orang Jawa ya. Dan perlu saya garis bawahi ya, kajian kali ini memang kita ini tidak perlu dan tidak diwajibkan untuk mempercayai hal-hal semacam ini. Namun selama kita ini tidak menduakan Allah dalam urusan segala hal yang termasuk ini ya, maka hal tersebut itu boleh-boleh saja atau sah-sah saja. Artinya dengan kita mempelajari hal-hal seperti ini, itu kita tidak menduakan kekuasaan Allah seperti itu. Karena apapun yang terjadi pada diri kita itu hanyalah Allah yang ngatur. Jadi sebaiknya ini kita anggap sebagai ilmu pengetahuan. Baiklah, bagi sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kali ini yang kita bahas orang yang dilahirkan atau berkelahiran di hari Senin Kliwon, yang mana dalam hitungan kitab Primbon Jawa, Senin itu jumlahnya ada 4 dan pasarannya Kliwon sendiri itu ada 8. Jadi kelahiran Senin Kliwon ini berjumlah Neptunnya ada 12. Sama seperti weton-weton orang lainnya ya, weton Senin Kliwon ini memiliki sifat baik dan juga sifat buruk. Memang itu sudah kodrat ya, sifat baik dan buruk itu sudah kodrat yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sifat baik dan buruknya yang bisa kita lihat ini adalah melalui kamus Primbon Jawa ya. Jika kita lihat dari watak ya, orang yang lahir di hari Senin Kliwon ini itu mempunyai watak atau sifat yaitu macan ketawan dan aras kembang. Dan macan ketawan ini sendiri bisa diartikan sebagai individu atau seseorang yang merasa tidak puas dan berwatak ambisius. Sementara aras kembang itu berarti dia juga memiliki sifat yang berwibawa, memiliki pesona serta karisma yang tinggi. Itulah dibalik sebagai individu yang merasa tidak puasan dan bersifat ambisius, dia juga memiliki pesona serta karisma yang tinggi. Itulah gambaran orang yang berkelahiran di hari Senin Kliwon. Untuk sifat buruknya ya memang begitu tadi ya. Untuk sifat buruknya bagi orang yang berkelahiran di hari Senin Kliwon ini, mereka ini cenderung sering merasa gelisah ketika dihadapkan dengan berbagai masalah. Selama itu kedua sifat itu juga membuat mereka cenderung sangatlah berhati-hati dalam melangkah. Mereka ini juga mempunyai sifat-sifat negatif lainnya ya, seperti tadi ya, macan ketawan ya, terlalu ambisius dalam mengejar sesuatu, dan mereka ini cenderung keras kepala juga, dan mereka ini tidak suka dengan pendapat orang lain. Juga seseorang yang memiliki
rezeki weton Senin Kliwon ini kesulitan bila menjalin hubungan baik dengan orang lain. Itu sedikit gambaran sisi buruknya bagi orang-orang yang berkelahiran di hari Senin Kliwon. Ini menurut buku Primbon Jawa Kuno. Namun jangan berprasangka jelek dulu ya. Sekali lagi, kita jangan berprasangka jelek dulu. Itu tadi, ada sisi jelek, ada sisi baiknya. Yang itu tadi bagian sisi jeleknya. Dan ini kita bahas untuk sisi baiknya. Yaitu tadi, karena orang itu pastilah mempunyai dua sifat, pasti itu antara sifat jelek dan sifat yang baik. Tinggal bagaimana kita memupuknya. Apakah kita memupuk sifat yang jelek sehingga kehidupan kita ini selalu jelek-jelek saja yang subur ya, atau sifat baiknya yang dipupuk sehingga apapun yang kita lakukan menuju kebaikan. Tergantung orangnya. Kita tidak boleh berprasangka jelek dulu. Bahwasanya kelahiran Senin Kliwon juga banyak sekali keistimewaannya. Salah satunya mereka ini diberi kecerdasan atau sebuah IQ yang di atas rata-rata. Pengetahuannya ini cukup luas ya, di atas rata-rata. Kecerdasan dan pengetahuannya itu di atas rata-rata. Sehingga kecerdasan tersebut itu juga didukung dengan kelebihan-kelebihan lain, dengan kemampuan mereka berbicara yang sangat mumpuni ya. Dia juga selalu optimis dalam suatu tujuan. Dia juga komitmen dalam omongan atau sebuah janji. Kalau dia itu mempunyai omongan dengan orang, mempunyai janji dengan orang, itu sangat komitmen, selalu menepati, walaupun mungkin itu hanya sebuah candaan atau apa, dia itu tetap berkomitmen untuk menepatinya. Ini keistimewaan dari orang yang dilahirkan Senin Kliwon. Dia juga sangat banyak keberuntungannya ya, dengan segala kelebihannya tadi yang memang kecerdasannya itu di atas rata-rata. Mereka menjadikan individu yang sangat dihormati di di lingkungannya. Mereka ini sangat dihormati. Selain itu, Senin Kliwon juga memiliki sifat yang di buku Primbon Jawa ini bisa dikatakan itu sifat gigis bumi, yang berarti mereka ini mungkin bisa menjadi seorang penguasa ya. Karena apa? Mereka ini memiliki kewibawaan yang tinggi, berwibawa ya, sehingga sangat cocok menjadi seorang pemimpin. Inilah dikit gambaran watak bagi seorang yang berkelahiran di hari Senin Kliwon. Lalu bagaimana dengan rezeki atau karirnya? Oke. Menurut Primbon Jawa, untuk rezeki dan karir seorang yang berkelahiran di hari Senin Kliwon ini yang jumlahnya itu ada 12. Angka 12 tersebut itu tidak begitu kecil, juga tidak begitu besar. Artinya angka 12 ini bisa dikatakan di tengah-tengah ya. Yang artinya orang yang berkelahiran di hari Senin Kliwon ini mempunyai rezeki yang insya Allah cukup. Dan kalau dalam sebuah karir, karena mereka mempunyai kecerdasan atau pengetahuan yang memang dimiliki di atas rata-rata dengan orang lain, maka mereka ini sangatlah cocok di dalam bidang perencanaan, seperti pekerjaan di desain grafis, seni, penulisan, atau industri kreatif ya, industri kreatif lainnya, karena mereka ini mampu berpikir dan menciptakan solusi yang sangat inovatif, dan juga mereka ini sangat kreatif sekali. Itulah sedikit gambaran rezeki atau sebuah karir bagi seorang yang berkelahiran di hari Senin Kliwon. Lalu bagaimana dengan jodoh?
Untuk jodoh, orang yang dilahirkan di hari Senin Kliwon ini sangat cocok jika berjodoh dengan orang yang berkelahiran yang Neptunnya jumlahnya itu ada 9, 12, 14, 16, juga 17. Insya Allah jika menemukan jodoh yang Neptunnya seperti di atas tadi 9, 11, 12, 16, juga 17, insya Allah jodoh tersebut bisa menjalani keluarga dengan harmonis serta langgeng sampai kaken-kaken, ninen-ninen. Amin, insya Allah. Bagaimana kalau seorang wanita? Nah, bagi seorang wanita yang dilahirkan di hari Senin Kliwon, dia ini memiliki watak yang jujur, ya. Wanita ini mempunyai watak yang jujur di dalam setiap perbuatannya. Juga mereka ini bisa dipercaya. Juga mereka ini sangat taat dan sangat setia dengan suami. Namun, ya itu tadi, setiap orang itu ada sisi baik dan sisi jeleknya. Namun dibalik itu juga dia memiliki watak yang bisa dibilang gimana ya? Bisa dibilang keras lah. Wataknya itu keras. Dia juga mempunyai rasa cemburu yang lumayan besar. Dia juga rada suka dipuji, tapi itu wajarlah karena dia seorang wanita ya. Dimana wanita itu ya suka dipuji, ya kan? Itu rata-rata ya, walaupun itu tidak semua, tapi rata-rata. Itulah watak dari seorang perempuan yang dilahirkan di hari Senin Kliwon. Lalu dalam masalah rezeki sendiri, insya Allah bagi wanita yang dilahirkan di hari Senin Kliwon ini, untuk rezekinya insya Allah sangat-sangatlah baik sekali. Untuk jodohnya sendiri, carilah jodoh yang tertentu 9, 11, 14, 16, dan 17, insya Allah. Dan menemukan jumlah Neptun tersebut menjadikan keluarga yang harmonis. Amin. Inilah sedikit ulasan tentang seseorang yang dilahirkan di hari Senin Kliwon. Perlu saya ulangi lagi, jadikanlah ini sebagai ilmu pengetahuan saja ya. Jangan terus kita ini percaya 100% untuk hal-hal semacam ini, itu tidak penting ya. Jadikanlah saja ini sebagai ilmu pengetahuan. Dari saya cukupkan sekian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Dari saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat untuk pengetahuan kita. Dari saya cukup sekian, dan sampai jumpa lagi di bahasan dan topik lainnya. Wassalamualaikum.